the way every day goes. Pada keuangan negara dan keuangan daerah itu memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, terutama untuk pelayanan publik dan juga pembangunan. Menurut Ampiran dan Lydia, pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan Presiden untuk mencapai tujuan negara melalui pengaturan penerimaan dan juga pengeluaran yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada pula menurut pendapat Anggramin tahun 2024 menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas hukum menjadi pilar penting good governance karena setiap penggunaan dana publik itu harus disertai pertanggungjawaban atas hasil dan dampaknya bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang sudah dijelaskan tadi, ada menurut media Anggraini, evaluasi keuangan negara dan daerah itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat dan juga kepentingan rakyat. Saya cukupkan, terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep dasar dan landasan normatif keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dikelola langsung maupun oleh pihak lain untuk mendukung fungsi pemerintahan. Artinya, keuangan negara bukan hanya angka dalam APBN, tetapi juga aset, kewajiban, dan sumber daya ekonomi yang berada dalam penguasaan negara. Apriyani dan rekan-rekan tahun 2025 menegaskan bahwa ruang lingkup keuangan negara harus dipahami secara luas, karena ia merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Sementara itu, Pri Harjanto dan Hadi Wibowo 2021 menekankan pentingnya reformasi pengelolaan keuangan negara agar sistem yang ada benar-benar terintegrasi dari perencanaan hingga pengawasan. Baik, pengelolaan keuangan negara wajib berlandaskan asas tertib, taat aturan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Meski Apriyani dan rekan-rekan pada tahun 2025 menyebut 4 asas utama yaitu kepatuhan pada peraturan pemerintah, efisiensi dan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan anggaran. Secara praktisnya, pengelolaan keuangan negara dijalankan melalui siklus anggaran yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan audit. Pangestuti dan rekan-rekan pada tahun 2024 menjelaskan bahwa siklus ini memastikan proses fiskal berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Ningsi dan rekan-rekan pada tahun 2018 menjelaskan penerapan konsep money follow program dan performance based budgeting, di mana anggaran harus mengikuti program prioritas dan dihubungkan dengan output maupun outcome yang terukur. Dengan cara ini, keuangan negara tidak hanya menjadi dokumen keuangan, tetapi juga instrumen manajerial untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Baiklah, selanjutnya adalah evaluasi keuangan negara dan tantangannya. Evaluasi keuangan negara bertujuan menilai sejauh mana APBN dikelola secara efisien, efektif, akuntabel, dan selaras dengan RPJMN. Salaman dan Iqbal tahun 2025 menyebut beberapa indikator yang penting, antara lain efisiensi pengangguran anggaran, efektivitas pencapaian program, serta kesesuaian kebijakan dengan arah pembangunan nasional. Namun, Arnia dan rekan-rekan tahun 2025 menemukan masih banyak permasalahan seperti defisit anggaran yang berulang, ketergantungan tinggi pada pembiayaan utang, rendahnya serapan anggaran di awal tahun, dan praktik korupsi akibat lemahnya tata kelola. Lalu kemudian ada Sakti dan rekan-rekan pada tahun 2024 yang menekankan bahwa peran Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksaan Keuangan sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan publik agar berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi. Karena itu, evaluasi keuangan negara bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas kebijakan fiskal di masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas evaluasi keuangan daerah. Evaluasi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, realisasi APBD, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kementerian Dalam Negeri mengatur pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Fitri tahun 2024 menjelaskan bahwa evaluasi keuangan daerah umumnya menggunakan rasio keuangan seperti rasio kemandirian,
pembelian, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan realisasi APBD. Triasari dan Sembara Kresna tahun 2024 menemukan bahwa meskipun efisiensi dan efektivitas belanja daerah cukup baik, kemandirian fiskal masih rendah karena tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Studi di Sastra tahun 2025 di Kabupaten Gorontalo Utara juga menunjukkan tantangan serupa, terutama dalam peningkatan PAD dan efisiensi belanja. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah dan penerapan value for money menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan.